faktor penting gitu dalam meningkatkan kualitas masyarakat gitu. Begitupun dengan negara. Namun saat ini hanya sekitar 6% gitu ya penduduk Indonesia yang meneruskan studi sampai pendidikan tinggi gitu. Sebanyak dan itu yang S3 yang melanjut ke S3 itu tidak tidak banyak gitu. Tercatat hanya 0,02% saja gitu ya. Sementara kita tahu ya bahwa research dan development itu ya erat kaitannya gitu ya dengan kemajuan negara gitu. Jadi di sini uh, kita bertanya gitu, bagaimana Indonesia bisa maju kalau misalkan research-nya itu masih orang-orang yang lanjut S3 itu kan yang research ya. Saya sambung di situ. Bagaimana gitu bisa maju melahirkan inovasi-inovasi baru jika yang lanjut ke S3, S2 itu masih minim gitu ya. Jadi di sini kita ingin mendorong tujuannya adalah kita ingin mendorong supaya mahasiswa S1 bahkan mungkin ya secara umum gitu ya termotivasi untuk lanjut S2 dan S3 gitu. Dan alhamdulillah di Indonesia ini tersedia banyak sekali info tentang beasiswa gitu ya. Cuman mungkin nggak semua orang gitu ya ada waktu atau sempat gitu ya belajar mengenai bagaimana mendapat beasiswa-beasiswa itu gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita hadirkan Bapak Fahlesa Munabari ya yang luar biasa backgroundnya ya sangat cocok dengan apa, webinar hari ini gitu ya. Sekalian saya introduction mengenai Bapak ya Pak. Silakan, Mbak. Eh, Ya, Bapak Fahlesa ini adalah seorang dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Budi Luhur, sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Eh, Kemudian Bapak Fahlesa menempuh strata S1-nya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan mastersnya di International Studies, Tokyo University of Foreign Studies, dan menyelesaikan PhD-nya di Southeast Asian Studies, University of New South Wales, Canberra, ya, Australia. Ya, luar biasa. Bapak Fahlesa ini juga sudah memiliki penghargaan banyak ya di bidang riset internasional dan juga pernah menjadi anggota Dewan Editor dan Reviewer di sejumlah jurnal internasional dan nasional yang bereputasi. Itu ya. Luar biasa ya teman-teman Pak Fahlesa ini. Jadi kita jangan eh, lewati kesempatan hari ini bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu ya di apa disimak dan dicatat saja pertanyaan-pertanyaannya ya. Mungkin itu saja ya introduction dari saya. Kita mungkin bisa langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Fahlesa. Pada Bapak Fahlesa kami persilahkan. Iya, terima kasih banyak Mbak Nadifa Purnajaya untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Center for Policy Business and International Studies Universitas Al-Azhar Indonesia yang sudah mengundang saya pada webinar untuk sharing tips dan triks beasiswa ya. Makasih juga untuk Kak Nadifa dan juga mohon sampaikan salam saya untuk Pak Yasmi Adriansyah ya, teman kolega baik saya yang sekarang sedang di Jeddah yang sudah merekomendasikan saya juga untuk Ya. hadir pada webinar pagi ini. Untuk juga rekan-rekan di pusat studi ada Mbak Esti, makasih juga Mas Fajri sudah membantu dan juga teman-teman partisipan pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan meskipun masih 9 orang total ya, masih sedikit gak ada masalah, yang penting kita bisa lebih engage ya, lebih lebih apa namanya intens ya untuk bisa saling berdiskusi. Jangan ragu untuk nanti kita ngobrol biasa aja ya. Saya ada beberapa slide PowerPoint yang sebetulnya nggak banyak, yang harapannya itu bisa menjadi pemantik ya. Barangkali teman-teman yang hadir di sini sudah pernah mencoba untuk apply beasiswa S2 ataupun S3.
barangkali ingin sharing, ingin bertukar pikiran mengenai apa sih kendalanya, apa sih tantangannya, dan saya juga akan sharing apa saja mungkin tips dan triks yang pernah saya lakukan dan juga challengesnya ya, tantangannya yang pernah saya hadapi seperti apa ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini nanti bisa menghadirkan manfaat untuk teman-teman yang hadir semuanya. Baik, Hmm. saya akan share screen ya, Mbak Nadifa izin dan Iya, teman-teman semua. sebentar. Nah, saya saja nggak apa-apa Mbak, dari saya aja nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Iya, baik. Apakah terlihat ya? Apakah sudah terlihat teman-teman? Masih loading, Pak. Masih masih hitam nih. Oh, sudah nih, Pak. Oke, baik. Iya, iya. Sebentar. Ini enak, Pak. Jadi seperti intensif ya, Pak. Seperti intensif. Hmm. Oke, oke, saya benahi dulu nih apanya. Sebentar, sebentar. Oke, di sini. Oke, baik. Ya, baik. Saya akan memberitahu sedikit mengenai sejumlah beasiswa atau beberapa beasiswa yang pernah saya raih ya. Untuk referensi teman-teman, saya pernah mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar, exchange student waktu saya S1 di Visipol UGM ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Gajah Mada pada tahun 2004 sampai 2005 nih, maaf ada typo di sini. Ini harusnya 2005 ya, 1 tahun oleh program New Pace, yaitu Nagoya University Program for Academic Exchange. Kemudian saya apply beasiswa Monbuka Gakusho tidak lama setelah saya lulus S1 ya dari Visipol UGM, dengan beasiswa pemerintah Jepang yang dikenal teman-teman juga pasti pernah mendengar ya. Kalau dulu namanya Monbusho, belakangan diganti menjadi Monbuka Gakusho. Ini adalah Kementerian Pendidikan Jepang. Untuk master degree saya mengambil di Tokyo University of Foreign Studies untuk program Peace and Conflict Studies atau studi konflik dan perdamaian. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2016 saya mendapatkan beasiswa Endeavour Award ya dari pemerintah Australia untuk mengambil PhD saya atau S3 saya dengan konsentrasi Southeast Asian Studies atau studi Asia Tenggara di University of New South Wales ya. Nah, juga saya setelah lulus S3 saya juga diundang atau mendapatkan juga fellowship ya, beasiswa juga ya sebetulnya, menjadi visiting research fellow di Asia Research Institute, National University of Singapore di Singapura pada tahun 2018. Baik, teman-teman, kita ingin tahu nih, pasti teman-teman juga punya beragam motivasi ya untuk mengejar beasiswa luar negeri, dan kadang-kadang motivasinya itu nggak bisa seragam ya. Ada yang ingin mendapatkan jaringan atau networking yang luas di luar negeri karena berpikir bahwa selama ini kok networking saya hanya di dalam negeri saja gitu ya. Ada juga yang ingin menambah wawasan dan pengalaman di luar negeri. Pasti dong, kalau kita keluar negeri pasti ada saja wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan ya, informasi yang bisa kita dapatkan untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sudah kita miliki. Ya kan? Juga kemudian ingin meningkatkan karir, ya. Ingin meningkatkan karir karena pertimbangannya kalau lulusan luar negeri bisa keluar negeri dan lulus dari situ akan mendapatkan prestis yang lebih. Kalau ada prestis yang lebih, harapannya kan begitu. Harapannya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya dibandingkan dengan mereka-mereka yang lulus di dalam negeri. Ingin mendapatkan uang lebih misalnya, tambahan uang ya. Ini juga ada ya yang motivasi seperti itu karena dengan mendapatkan beasiswa luar negeri ya, full ya, mereka bisa menabung atau saving dari beasiswa yang mereka dapatkan per bulan itu ya. Dan pengalaman saya, teman-teman saya juga bisa berhasil ya untuk saving sebagian besar dari beasiswa yang mereka dapat ketika mereka studi, baik studi S2 maupun S3 plus ya. Ditambah selain beasiswa, mereka juga biasanya nih di sebagian besar negara ya, pengalaman saya di Australia, di Jepang ya,
Bahkan di beberapa negara, tidak semua negara ya, tapi beberapa negara itu memungkinkan bagi mahasiswa asing, ya, mahasiswa internasional untuk juga bekerja part time ya di bidang-bidang yang diperbolehkan. Misalnya sebagai tenaga cleaning service ya di gedung-gedung ya, atau sebagai pramusaji di restoran dan lain sebagainya. Ya. Nah, atau bahkan mungkin mendapatkan jodoh ya, jodoh dari luar negeri ya, di tempat negara ya tempat kita studi barangkali ada juga ya beberapa teman dan juga menikah dengan orang asli di negara tersebut ya. Jadi berbagai macam motivasi. Nah, apapun motivasi Anda, kita harus sepakat satu hal bahwa motivasi itu bagus dan bermanfaat untuk kita, ya. Ketika kita mendapatkan kesempatan luar negeri, maka pasti ada hal lebih yang bermanfaat untuk kita. Ya, bermanfaat dalam banyak hal untuk kita, untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, CV kita, ya, karir kita dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang pasti. Ya, dan ini yang menjadi daya tarik banyak orang ya yang ingin studi di luar negeri ya, dari mulai mereka yang sekedar punya impian saja yang tidak kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk bagaimana apply beasiswa ya, tapi pasti sepakat ya sebagian besar ya 99% orang sepakat bahwa bisa dapat kuliah di luar negeri adalah suatu hal yang keren gitu kan, cool ya, suatu hal prestasi yang cukup membanggakan ya. Meskipun kemudian ada yang ditindaklanjuti, kemudian mempersiapkan berbagai hal ya. Ada yang ya masih hanya sebatas di impian saja ya. Ada yang sampai kemudian sudah memasuki proses seleksi demi seleksi walaupun belum berhasil ya. Ada juga yang setelah tertolak berkali-kali akhirnya berhasil ya. Baik, nah saya pikir beasiswa luar negeri itu banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari beasiswa yang formal dari yang ditawarkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan masing-masing ya, sampai ke beasiswa yang swasta, artinya yang bukan dari pihak pemerintah ya. Karena sumbernya banyak ya, ada dari kampusnya masing-masing ya, dari universitasnya masing-masing juga. Seringkali universitas-universitas di luar negeri juga mereka memiliki program-program beasiswa untuk mahasiswa internasional ya. Ini beberapa contoh beasiswa luar negeri yang saya yakin teman-teman sudah akrab ya, sudah pernah mendengar. Di antaranya Fulbright yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, Australia Awards oleh pemerintah Australia. Ini yang formal, meskipun juga banyak beasiswa-beasiswa yang non formal juga, artinya bukan dari jalur pemerintah ya. Monbuka Gakusho dari Kementerian Pendidikan Jepang, ini yang setiap tahun dibuka melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di Jalan Tamrin ya, Jakarta Pusat. Selain Monbuka Gakusho, banyak juga sebetulnya JICA misalnya ya. JICA, kemudian dari kampusnya masing-masing juga ada beasiswa juga di Jepang ya. Kemudian kita kenal dari Jerman itu yang cukup terkenal adalah DAAD ya. Ini singkatan ya, karena memang dari kepanjangannya dengan bahasa Jerman ini. Chevening Awards dari Inggris ya. New Zealand Government Scholarship. Ini harusnya New Zealand Government Scholarship ya. Dari Selandia Baru. Kemudian ada Stunet ya dari Belanda. Ada Erasmus Plus, ini yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk belajar di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dan ada juga ya sudah cukup lama dalam satu dekade terakhir ya, atau 2 dekade terakhir, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meluncurkan skema beasiswa luar negeri dari LPDP ya. Sudah banyak juga yang keluar negeri dan juga sudah lulus ya. Skemanya juga cukup banyak saya pikir di LPDP. Nah teman-teman, apa sih sebetulnya kriteria umum atau kriteria dasar penting untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Ada banyak ya, tapi setidaknya saya list beberapa saja di sini yang ini perlu untuk dipenuhi ya. Ada mungkin list-list atau kriteria lain yang bersifat pelengkap ya, atau pendukung.
yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tapi yang saya list beberapa di atas ini itu menjadi hal yang penting ya. Kalau ini karena apa? List yang ini itu biasanya normalnya diharuskan ya, yaitu kemampuan bahasa Inggris. Ini yang pertama ya, kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL atau IELTS ya, skor TOEFL atau IELTS ya. Kenapa? Karena meskipun kita ingin belajar di negara yang bahasanya tuh bukan Inggris ya, di Jepang, di Jerman, mau di Korea ya, di mana lagi ya, di tempat-tempat lain ya, yang di Turki bahkan, tentu mereka membutuhkan yang namanya TOEFL atau IELTS ya. Ini menjadi sebuah standar ya. Nah, eh, mulai belakangan ya, 1 dekade atau 2 dekade terakhir itu yang berlaku itu adalah TOEFL internet base ya. Jadi skor TOEFL yang versi terbaru yang kita apply sendiri, kita bayar sendiri dengan kartu kredit yang memang ada websitenya khusus, jadwalnya juga ditentukan ya. Jadi kita tidak perlu harus datang, kita cukup di tempat kita gitu kan. Atau kemudian kita atau mungkin ada tes centernya, saya sudah lupa ya, tapi setidaknya aplikasinya dilakukan sendiri di website TOEFL-nya ya, dan skornya adalah minimum biasanya ya. Beberapa negara memberlakukan syarat yang berbeda ya, syarat yang berbeda, skor TOEFL yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Biasanya untuk English speaking countries biasanya lebih tinggi ya. Nah, normalnya 80 ke atas. Ada juga Australia itu menerapkan 86 ya. Untuk IELTS juga demikian. Terserah, ini bisa sebagai alternatif ya. IELTS atau TOEFL dicek ke negaranya masing-masing, tapi saya pikir semua negara sekarang sudah menerima ya. Australia pun yang secara tradisional dulu lebih prefer IELTS ya, dan juga Inggris, tapi saya pikir mereka juga menerima TOEFL ya. Skor IELTS rata-rata dimulai dari 6,0 ya. Masing-masing band tidak boleh di bawah 6,0. Bahkan untuk negara English speaking countries itu membutuhkan IELTS 6,5 ya. Nah, juga jangan lupa tentang recommendation letters. Jadi surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi ini pasti dibutuhkan oleh setiap beasiswa ya. Mereka ingin tahu sejauh mana sebetulnya karakter, kemampuan, kapasitas dari sang pelamar itu untuk apa? Untuk menyelesaikan studinya ya, untuk menyelesaikan studinya ya. Nah, dari mana sih recommendation letters itu? Bisa dari orang-orang terkait yang mengerti track record kita, yang mengerti track record pekerjaan kita ya. Sebagai mahasiswanya, pembimbingnya tentu saja, pembimbingnya atau dosen-dosennya, atau kaprodinya, atau dekannya, atau bahkan rektor juga bisa. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat dari rektornya, itu tentu akan lebih bagus lagi. Atau atasan kerja dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah letter of acceptance ya, surat penerimaan. Nah, ini biasanya sih dibutuhkan ya, berbeda-beda tergantung dari beasiswa, tetapi sebagian besar rata-rata dan membutuhkan letter of acceptance sebelum sebagai salah satu komponen untuk beasiswa tersebut, yaitu bahwa pernyataan bahwa kita diterima di kampus tersebut terlebih dahulu sebelum kita sebelum kita bisa untuk melamar beasiswa, melengkapi proses beasiswa. Jadi kita harus lolos dulu nih. Kita harus lolos dulu di kampus yang ingin kita tuju. Kalau kita misalnya begini, kalau kita ingin melamar beasiswa Monbuka Gakushō di Jepang, maka kita harus searching atau hunting kampusnya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita tentu saja hunting supervisor dulu, dosennya siapa yang mau bimbing kita. Nah, dosen atau pembimbing akademik yang mau membimbing kita itu harus ditemukan pertama. Setelah itu kita minta arahan mereka ya, untuk apa? Untuk membantu kita apply di kampus yang kita tuju terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah selesai urusan itu ya, urusan mencari pembimbing, kemudian diterima di universitas tersebut, bisa dikeluarkan letter of acceptance ya. Jadi diterima
sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Nah, modal letter of acceptance tersebut kita lampirkan dalam dokumen-dokumen beasiswa kita, ya. Meskipun untuk beasiswa Australian Award yang kategori master ya, saya dengar S2 itu tidak perlu harus letter of acceptance ya. Selama dia lolos beasiswa Australia Award yang S2, masih pada level S2 ya, mereka akan ditempatkan di tempat yang mereka inginkan oleh lembaga Australia Awards-nya ya. Tapi kalau untuk S3 harus untuk mendapatkan letter of acceptance. Nah, kemampuan bahasa asing di negara yang dituju jika bahasa Inggris itu bukan bahasa aslinya, itu juga penting. Itu juga penting ya. Sebagai bagian dari, walaupun tidak mutlak syaratnya harus ada, tetapi ini menjadi prioritas yang berikutnya ya. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Anda punya interest atau minat untuk juga bisa belajar bahasa Jepang ya, dan Anda tunjukkan bahwa Anda pernah kursus bahasa Jepang di sebuah lembaga kursus bahasa Jepang di dalam dokumen aplikasi Anda, itu akan membuat aplikasi Anda jauh lebih seksi, bahasa orang sekarang jauh lebih keren, jauh lebih berharga ketimbang Anda nggak punya kemampuan bahasa di negara tersebut. Begitu juga ketika Anda ke Jerman, saya pikir juga akan ada nilai plus kalau Anda bisa juga bahasa Jerman, meskipun untuk basic ya. Anda tidak harus dituntut untuk bisa menjadi sangat advance gitu ya, tetapi itu akan menjadi nilai plus bagi Anda yang akan membuat aplikasi Anda menjadi lebih nilainya di atas yang lain ya. Oke, kemudian nah ini beberapa tips dan triks dari saya ya teman-teman yang saya banggakan pagi hari ini. Ada beberapa tips dan trik dari berdasarkan pengalaman saya. Mungkin nanti kita juga share beberapa pengalaman teman-teman yang sudah pernah mendapatkan beasiswa luar negeri ya, atau sedang mencoba ya, atau pernah gagal mungkin, atau sudah berkali-kali mungkin ya. Saya di sini hanya sebagai teman sharing aja sebetulnya ya, yang tidak mesti harus tips dan trik yang seperti ini. Tetapi ini adalah pengalaman saya bagaimana ketika saya melalui proses-proses untuk mendapatkan beasiswa. Yang pertama adalah semangat untuk memoles ya, dan memamerkan diri kita ya, atau show off ya dengan sebaik-baiknya melalui CV kita. Nah, jadi jangan malu-malu kita untuk pamer dengan kualitas CV kita. Kalau CV kita misalnya belum bagus, maka kita harus perbagus CV kita. Masih ada setahun depan nih, masih ada setahun atau 2 tahun nih sebelum kita apply beasiswa. Yuk kita tingkatin lagi CV kita, misalnya dengan kursus. TOEFL-nya belum nyampe nih, TOEFL-nya tingkatin TOEFL-nya. IPK-nya kok belum cum laude ya, misalnya. Ya, berarti harus kita buat IPK tersebut menjadi cum laude misalnya, ya. Karena penting sekali. Bayangkan bahwa banyak sekali orang yang melamar beasiswa yang sama dengan kita. Ya, jumlahnya bukan sekedar hitungan jari satuan ya. Bahkan mungkin juga bukan puluhan, tapi ratusan yang sama-sama ingin mendapatkan privilege beasiswa tersebut, yang bisa lolos beasiswa. Sementara kuotanya hanya sedikit ya, sangat terbatas. Yang apply selalu lebih banyak daripada yang lolos ya. Jadi ibaratnya kalau kita nih ya, kalau kita logika apa sih ya? Logika ingin ya, kalau bagi yang cowok ingin mengejar cewek gitu ya, atau bagi yang cewek bagi cewek gitu kan ingin menseleksi ya pria-pria mendekatinya kan. Nah, kita nih bagi pria-pria nih, apa sih yang dilakukan pria itu untuk membuat sang perempuan bisa kemudian lebih tertarik ya, atau jatuh hati? Tentunya kita akan melakukan bermacam cara ya, untuk bisa membuat menjadi lebih menarik ya kan, lebih keren, lebih perhatian, lebih baik hati, lebih mau dengerin curhatannya, kan begitu iya kan, yang pada akhirnya cewek pada umumnya akan juga memilih yang terbaik ya, yang terbaik di antara mereka yang sedang mendekatinya, kan begitu ya. Walaupun kata terbaik ini relatif ya, tetapi setidaknya
ada proses saingan di situ, ada proses di mana kita harus tampil luar biasa, kan begitu. Nah, itu pengalaman saya, dan saya sarankan untuk teman-teman ya, jangan ragu untuk memoles diri, untuk show off ya, memamerkan apa yang sekiranya mungkin kecil, tapi kita polas dalam CV kita seakan-akan bisa menjadi besar ya, untuk menarik perhatian si empunya beasiswa ya, dari lembaga beasiswa tersebut ya. Nah, semangat lebih bagus, untuk lebih bagus daripada kompetitor kita tadi ya, masih relevan dengan, masih terkait dengan poin yang pertama. Saya ada pengalaman teman-teman untuk saya share. Waktu saya apply beasiswa program pertukaran pelajar ya, exchange student di Jepang, waktu saya S1 masih di Visipol UGM, saya tahu betul bahwa kompetitor saya satu UGM ya. Waktu itu memang Nagoya University. Saya pertukaran pelajar 1 tahun di Nagoya University, karena Nagoya University punya perjanjian B2B ya. U2U sorry. U2U University to University dengan UGM. Artinya UGM juga punya banyak U2U agreement ya, perjanjian agreement dengan banyak universitas-universitas di dunia, termasuk di Jepang ya, tidak hanya Nagoya University. Dan saya yakin pasti saingannya juga akan banyak kan, tidak hanya dari FISIP saja ya, tidak hanya dari FISIP UGM saja, dari fakultas-fakultas lain juga terbuka kan begitu. Bahkan kalau kita saingan dengan satu fakultas saja udah berat ya, apalagi dari fakultas-fakultas lain ya. Nah, saya pikir bahwa saya harus tampil beda, harus lebih dari mereka. Saya paham bahwa dari teman-teman dari sastra Jepang juga pasti akan lamar juga nih kan begitu. Saya juga belajar bahasa Jepang waktu itu, kursus juga di Jepang, kursus bahasa Jepang di Jogja juga waktu itu, untuk meningkatkan CV saya. Kemudian waktu itu dalam proses apply, IPK saya belum cum laude ya, tinggal sedikit lagi, cuman waktu itu belum cum laude. Dan apa yang saya lakukan, saya bersabar dulu untuk apply. Saya tunggu sampai ada nilai saya yang kemudian bisa menyebabkan cum laude ya. Jadi saya sabar dulu sampai kemudian IPK-nya waktu itu bisa jadi cum laude ya. Hal lain juga misalnya dalam hal memohon recommendation letter ya, yang ada di benak saya waktu itu, kompetitor saya paling apa? Paling mereka mintanya paling mentok kaprodi ya, atau ketua jurusan. Kalau di UGM dulu ketua jurusan ya, atau kepala jurusan. Atau paling banter dekan lah. Ya. Dan ide saya waktu itu apa? Saya harus bisa mendapatkan rektor atau wakil rektor. Jadi untuk apa? Untuk bisa mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Kalau sekedar kaprodi, kompetitor juga pasti kaprodi dapat dong, iya kan? Kalau sekedar dekan, kompetitor lain juga dapat. Artinya saya juga ada kaprodi, recommendation letter. Dekan juga ada recommendation letter dekan. Tapi saya yakin nggak semua, atau bahkan mungkin nggak ada kompetitor saya yang dapat rektor atau wakil rektor. Nah, kemudian saya inisiatif untuk pergi ke gedung pusat ya. UGM itu kan gede dan kantor rektoratnya sendiri ya. Saya datang sendiri tanpa membuat janji dengan wakil rektor ya. Saya tulis sendiri, saya ketik sendiri, saya dengan kop UGM ya, kop surat UGM saya buat sendiri. Saya sudah tahu nama wakil rektor bidang kemahasiswaan siapa, bidang kemahasiswaan ya. Saya tulis namanya, saya sudah buat jadi tuh, kop suratnya udah buat jadi ya, dengan nama beliau, tinggal ditandatangani dan dicap. Nggak ada buat janji, nggak ada apa. Pada satu hari itu kebetulannya sekali, alhamdulillah, saya datengin ruangannya, yang keluar stafnya ya, sekretarisnya, mau ada perlu apa, saya mau izin untuk minta tanda tangan Pak Wakil Rektor untuk beasiswa. Sudah buat janji belum? Tapi mohon Pak dibantu karena memang aplikasinya sudah, deadline-nya sudah dekat ya. Alhamdulillah, saya disuruh tunggu sebentar. Sekretarisnya masuk, saya nggak sampai masuk ya, saya cuma di luar pintu saja. Kemudian sekretarisnya keluar, dan kebetulan wakil rektornya pas banget lagi ada. Kan susah ya kalau untuk nemuin rektor atau wakil rektor tanpa janji, tapi setidaknya layak untuk dicoba gitu ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya mendapatkan mudah prosesnya, beliau mau tanda tangan dan dicap. Itu adalah nilai lebih yang saya yakin nggak setiap kompetitor saya waktu itu punya tanda tangan wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM ya. Nah, saya pikir teman-teman juga silahkan untuk mencoba tips and tricks ini ya, bagi yang belum berhasil ya, untuk dilakukan. Kalau teman-teman punya kenalan yang kira-kira dia punya jabatan tinggi atau powerful, kenapa tidak untuk digunakan
ya. Walaupun nggak mesti jaminan, tidak ya, tetapi siapa tahu itu punya efek ya, punya efek getar ya, yang kemudian lebih membuat mereka yakin akan kapasitas kita ya. Baik, dan juga kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris. Yang ketiga, langkah awal adalah mencari pembimbing akademik, teman-teman. Mencari pembimbing akademik yang tepat dengan minat riset kita. Tidak semua beasiswa, tapi sebagian besar beasiswa yang saya tahu ya. Nah, kadang-kadang komunikasi saya dengan teman-teman ya, ada kesalahan di antara beberapa teman-teman pemula yang cari beasiswa. Ketika mereka mencari LOA, itu mereka yang cari itu, mereka mencari universitasnya dulu, program studinya ada atau enggak. Ya, di negara-negara luar seperti Jepang atau Australia atau Amerika. Saran saya adalah searching kita itu bukan di program studi atau fakultas. Bukan itu dulu, ya. Tetapi di supervisornya, pembimbing. Kita harus mencari pembimbing dulu yang sama minat risetnya dengan kita. Ya. Itu yang penting. Jadi pintu masuk untuk mendapatkan letter of acceptance adalah melalui pembimbing atau melalui dosen yang akan menjadi pembimbing kita, profesor yang akan menjadi pembimbing kita. Bukan dari prodi dulu, bukan dari fakultas dulu. Ya. Itu pintu masuknya. Kalau kita nggak salah cari, habis waktu kita ya. Jadi memang pentingnya bimbingan dan pentingnya proses sharing ini ya, beasiswa ini. Cari dulu, searching. Oke lah, katakanlah kalau kita mau ke Universitas ANU ya, Australian National University yang favorit, atau University of Melbourne. Maka oke lah, kita buka situs atau website University of Melbourne. Maka di search itu kita cari dosen-dosen yang memang punya minat riset yang sama dengan kita ya. Bisa jadi dosen yang ada kesamaan riset minat dengan kita tuh ada di satu prodi, tapi bisa jadi bukan di prodi yang sama. Karena ini uniknya di luar negeri ya, kadang-kadang dengan keahlian khusus mereka yang sama dengan minat kita, misalnya kita HI ya, International Relations, belum tentu minat riset kita yang kita ingin tuju itu bisa kita dapatkan ketika kita buka Department of International Relations. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi minat yang kita tuju ada di afiliasi dosen tersebut atau profesor tersebut bukan di Department of International Relations, tapi justru di departemen yang lain, public policy misalnya, bisa jadi. Jadi ya, saran saya adalah fokus untuk mencari supervisor terlebih dahulu, profesor. Setelah itu kita kirim email ke beliau, tunjukkan minat kita ingin S3 dan apa saja sih minat riset kita, dan lampirkan CV dan tanyakan apakah mungkin untuk bisa menjadi supervisor pembimbing S3 teman-teman atau S2 teman-teman ya. Nah, saya pikir itu penting ya. Kemudian adalah kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris ya. Jika negara yang dituju bukan penutur bahasa Inggris, itu ada sebuah nilai tambah untuk teman-teman. Mau ke Jerman, mau ke Prancis, ya teman-teman harus mulai belajar tuh bahasa Prancis ya. Ke Jerman juga harus belajar bahasa Jerman, apalagi di Prancis tuh orangnya gimana ya. Di Prancis kan bahasanya Prancis ya. Walaupun ada beberapa program dengan bahasa Inggris ya, tapi mereka sangat menghargai bahasa mereka. Jadi komunikasi dengan bahasa Inggris meskipun mereka ngerti, tapi mereka akan tetap dengan bahasa Prancis. Begitu juga dengan Jerman ya. Jerman Anda bahasa Inggris ngomong juga mereka paham ya, cuman keseharian ya, administrasi, keperluan administrasi, teman-teman didorong untuk bisa ngerti minimal basic bahasa Jerman. Apalagi juga Jepang ya, sama juga. Jepang itu lebih susah lagi. Anda ketemu orang di Jepang nggak semua bisa bahasa Inggris. Bahkan dosen-dosen sana pun nggak semua nyaman untuk diajak bercakap dengan bahasa Inggris. Meskipun ada program-program dengan bahasa Inggris di sana. Nah, ini kan perlu kehati-hatian, dan kalau Anda bisa juga menunjukkan interest Anda untuk belajar bahasa asing selain Inggris ya, terutama bahasa di negara yang Anda tuju, itu akan menjadi sebuah nilai plus ya. Baik. Kemudian beberapa faktor yang bisa menurunkan semangat untuk berburu beasiswa, pengalaman saya ya dan juga pengalaman teman-teman biasanya adalah gagal dan patah semangat untuk mencapai nilai skor TOEFL atau IELTS. Ada pengalaman teman saya yang ngelamar di Australia di bawah pembimbing saya yang sama. Dia syarat yang lain sudah masuk, IPK sudah masuk, riset proposalnya sudah ada, disetujui juga oleh pembimbingnya.
ya. Syarat-syaratnya udah masuk ya, apa namanya, publikasinya juga sudah cukup ya. Syarat kesehatan juga masuk, nggak ada masalah. Masalahnya TOEFL-nya kurang tuh. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk tes lagi, diberikan kesempatan tes lagi juga masih kurang, ya sudah gagal. Akhirnya gagal, kan sayang ya. Nah maka dari itu sebetulnya syarat utama, paling utama sebagai syarat untuk bisa apply beasiswa, mau nggak mau, suka nggak suka, adalah nilai TOEFL atau IELTS ya. Kalau itu sudah aman, maka itu bisa membuka peluang yang lain ya. Kalau itu belum aman, maka amankan dulu di situ, amankan dulu di skor TOEFL dan IELTS. Skor TOEFL dan IELTS itu bisa dipelajari dan mudah dipelajari. Artinya orang yang sudah lama, bahkan sudah lulus luar negeri pun, kalau saya bahkan disuruh tes TOEFL lagi mungkin sudah lupa, mungkin skor TOEFL-nya akan rendah ya. Karena apa? Karena skor TOEFL itu seperti kita ikut ujian masuk di perguruan tinggi negeri ya. Artinya ada polanya, ada patternnya yang bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari ya. Yang ada tipe-tipe pola-pola pertanyaan-pertanyaan tata bahasanya yang bisa dipelajari. Ya, saya pikir itu memang harus lolos dulu ya. Nah, tantangan kedua yang biasanya menurunkan semangat adalah gagal dalam mendapatkan letter of acceptance atau pembimbing akademik. Bagaimana kalau misalnya Kak, misalnya begini, Kak, kalau saya sudah coba tapi selalu ditolak oleh supervisor atau apa namanya, pembimbing menolak gitu ya, atau nggak dibalas email saya, ya nggak apa-apa, move on gitu ya. Saya pun demikian, di antara sekian banyak dosen atau profesor yang saya hubungi ketika saya S2 dan S3, itu nggak semua langsung tiba-tiba mau ya. Jangan dipikir, ya ada juga kebetulan kalau misalnya pas lagi email langsung dianya respon, berarti bagus ya, berarti bagus, Anda cocok, jodoh ya, minat riset Anda cocok dan dosen tersebut tertarik dengan kualifikasi Anda. Tapi jangan salah sangka dulu kan, seringkali juga emailnya nggak dibales. Ya bisa jadi mereka sibuk, bisa jadi mereka nggak tertarik dengan riset minat kita, dan jangan baper. Jangan baper. Para pemburu beasiswa tidak boleh baperan ya, nggak boleh baperan. Tetap coba ke pembimbing-pembimbing yang lain. Pembimbing tuh banyak sekali, banyak sekali di luar negeri, di negara yang sama bahkan banyak sekali. Nggak mau yang satu nggak mau, coba yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pasti yang kelima mau, yang keenam mau, dan seterusnya ya. Nah yang terakhir tentu saja kalau gagal mendapatkan beasiswa atau ditolak ya, teman-teman pasti bertanya, apakah saya pernah ditolak misalnya. Banyak, saya sering kali ditolak ya. Jadi jangan teman-teman kalau melihat ada temennya, ada senior Anda atau temennya Anda gitu yang sudah sukses mendapatkan banyak beasiswa, jangan kemudian berpikir bahwa wah mereka itu pasti sekali lamar dapat, pasti otomatis dapat beasiswa ya. Belum tentu, dan bahkan sebagian besar tidak ya. Karena biasanya mereka-mereka yang sudah dapat tuh pasti menemui kegagalan dalam beasiswa yang mereka apply sebelumnya. Saya pun demikian. Saya pertukaran pelajar juga waktu S1 apply di Singapura ya. Di Singapura 6 bulan pertukaran dan itu gagal. Ya, saya juga sebelum ke lamar waktu saya lamar S2 Jepang juga, saya juga lamar ADS kalau nggak salah. Australian Development Scholarship. Waktu itu masih ADS ya, Australian Development Scholarship, tapi juga gagal. Dan saya beruntungnya dapat yang Jepang. Yang S3 juga demikian, saya lamar Australia Award ya. Waktu itu belum ya, Australia Leadership Award, ALA dulu masih ada. Itu gagal. Anda bisa bayangkan, gagal. Sama-sama beasiswa pemerintah Australia, tapi kan skemanya beda. Saya waktu itu, saya ingat saya lamar Australia Leadership Award. Malah justru saya dapat yang Endeavour Award, sama-sama dari skema pemerintah ya. Nah, jadi jangan ragu untuk terus mencoba dan mencoba. Jangan putus asa. Kalau satu gagal, coba lagi berikutnya, dan saya yakin dalam satu titik nanti pasti akan menemui keberhasilan. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk sebagai pemantik ya. Sebagai pemantik pun sudah kurang lebih sudah 45 menit ini Kak Nadifa ini ya. Jadi saya stop screen sharing dulu. Saya kembalikan ke Kak Nadifa sebagai moderator. Silakan Kak Nadifa. Iya, Bapak Valesa, terima kasih atas penyampaian materinya. Ini sudah dapat banyak sekali ya ilmu.
mengenai tips dan trik meraih beasiswa ya di luar negeri. Saya ada beberapa pertanyaan. Kami akan buka Q&A mungkin, tapi saya akan bertanya terlebih dahulu nih. Saya tadi tertarik ya ketika Bapak sempat menyebutkan research proposal. Ya itu saya juga sering dengar gitu Pak di berbagai apa channel informasi gitu ya, bahwa ketika kita ingin lanjut S2 atau S3 itu kita butuh uh, proposal atau study plan gitu semacam itu. Nah, itu uh, apa sih Pak, dan seberapa penting gitu? Karena uh, saya sempat tanya juga teman-teman saya yang sudah mendapat apa kuliah di luar, mereka itu tidak perlu gitu membuat research proposal ini gitu. Jadi seberapa pentingkah research Bagaimana? proposal gitu, dan apa sih Pak research proposal itu? Mungkin itu dari Oke, saya. ya. Terima kasih Kak Nadifa. Pertanyaan yang menarik ya. Ya, betul sekali bahwa research proposal atau study plan itu penting ya. Dan bahkan setiap beasiswa mensyaratkan ini Kak Nadifa, saya pikir ya. Kalau ada yang nggak mensyaratkan ini agak aneh malah. Justru saya bertanya-tanya. Jadi research Hmm. proposal itu terutama untuk beasiswa S2, S3 ya. Kalau S1 saya nggak yakin. Biasanya study plan yang brief saja biasanya kalau study plan yang brief. Kalau S2 S3 memang harus, saya pikir ya, wajib untuk menyertakan melampirkan research proposal. Research proposal adalah proposal riset kita. Sebagaimana kalau teman-teman yang S1 dulu ada proposal skripsi, ya kan? Teman-teman yang S1 pasti menulis skripsi kan? Proposal skripsi seperti apa? Begitu juga dengan research proposal. Artinya itu adalah proposal S2 teman-teman. Kalau teman-teman akan menembak beasiswa S2, atau proposal S3 teman-teman, atau bab satunya tesis, atau bab satunya disertasi ya. Jadi ya tentu saja disesuaikan dengan minat riset teman-teman, background keilmuan teman-teman. Kalau teman-teman di HI, ya misalnya teman-teman ingin studi apa gitu ya untuk S2 teman-teman. Riset proposalnya apa? Teman-teman mau lakuin riset apa? Kalau misalnya di S1-nya misalnya tertariknya apa sih? Dari skripsinya biasanya. Kalau skripsinya misalnya tertarik dengan security studies misalnya, studi keamanan. Waktu S1 membuat skripsi misalnya uh, peran Indonesia dalam menengahi konflik Laut Cina Selatan antara Cina dengan Vietnam misalnya. Ya kenapa nggak dilanjut misalnya, cari celah penelitian yang berbeda yang bisa kita gunakan untuk apa namanya, untuk studi S2 atau bisa pengembangan ya, misalnya lebih lebih dalam lagi peran Indonesia beserta dalam ASEAN untuk bisa meningkatkan confidence building measures di Asia Tenggara ya, dalam menangkal atau memitigasi konflik Laut Cina Selatan antara Cina dengan negara-negara claimant states, yaitu negara-negara pengklaim misalnya Vietnam, Filipina dan beberapa yang lain. Saya pikir itu Kak Nadifa. Proposal skripsi gitu ya Pak. Iya, Kalau dengan proposal tesis ya kalau untuk S2 ya, atau kalau proposal. study plan itu beda ya Pak. Study Research. plan, iya kalau biasanya tergantung ya. Study plan biasanya tergantung beasiswanya meminta berapa kata. Ya, study plan itu oke. Biasanya kalau study plan dalam bentuk yang lebih brief ya. Setahu saya study plan biasanya lebih singkat ya. Teman-teman mau study apa sih? Ya, itu bedanya. Kalau setahu saya, research proposal teman-teman biasanya lebih ditujukan ke calon pembimbing teman-teman yang teman-teman hubungi ya, dosen pembimbing di negara tersebut yang teman-teman akan hubungi. Nah, apa namanya? Kalau study plan ada beberapa yang formulir beasiswanya itu study plan. Saya pikir itu lebih singkat. Jadi teman-teman mau neliti apa gitu loh. Ketika di S2, teman-teman mau belajar tentang apa. Kalau misalnya dia by coursework. Nah, ini menarik ya. Ada juga tipe di Australia ada S2 yang by research dan juga by coursework. By course ya. Jadi ada S2 di Australia yang nggak harus nulis tesis teman-teman, cuman ikut kuliah aja dapat S2. Beda banget kan sama Indonesia kan. Indonesia harus
tesis, harus jurnal juga, publish jurnal kan pusing ya. Di Australia cukup ikut master by course work, jadi nggak perlu nulis tesis. Bagi yang nggak suka nulis tesis nggak usah ya. Ya sudah, paparkan saja rencana studinya apa yang pengen teman-teman dapetin dengan mengikuti program studi tersebut. Teman-teman pengen tahu apa? Dan teman-teman, ya study plan adalah bentuk research proposal yang lebih brief, yang lebih singkat. Saya pikir itu ya, Kak Ya, Nadifa. Pak. Makasih Pak, sudah cukup terjawab pertanyaan saya. Kemudian saya akan buka ya floor bagi teman-teman yang ingin mempunyai pertanyaan terkait materi. Silahkan langsung saja raise hand. Nanti kami persilahkan. Selamat pagi, Pak Malesa. Ya, Ada. halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Esti. Pak Malesa izin bertanya, berarti terima kasih sebelumnya telah menyampaikan materi ini dengan sangat baik. Jadi kita tahu alur eh, beasiswa itu seperti apa, jenis-jenisnya, bahkan tadi kendala-kendalanya seperti itu. Pak Valesa izin bertanya, kalau kami perhatikan dari alur Pak Valesa daftar beasiswa itu berarti Bapak dari S1 tuh langsung ke S2 ya, enggak S1 kerja kemudian S2 seperti itu. Dan kenapa sih Bapak punya plan itu dari S1 langsung S2? Kenapa Bapak enggak misalnya S1 terus kerja dulu untuk misalnya sekalian ngumpulin dana untuk atau bekal di sana seperti itu baru mengajukan plan beasiswa S2 seperti itu Pak. Jadi kenapa Bapak S1 maunya langsung S2 seperti itu? Terima kasih Pak Valesa. Ya, makasih Kak Esti. Pertanyaannya menarik ini ya, lebih ke pengalaman pribadi saya. Begini Kak Esti ya, dan juga teman-teman yang lain. Pertanyaan Kak Esti tentu saja akan sangat berbeda antara satu individu dengan individu lain ya. Sangat sangat ya beda-beda lah, intinya begitu ya Kak ya. Ya artinya ya ada juga yang habis S1 mau kerja dulu, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Ya ada yang mau ngumpulin duit dulu ya kata Kak Esti ya, atau mau menikah dulu sebelum pergi ke negara lain daripada digebet oleh nanti dapat sana digebet orang lain kan, mending diikat dulu nih. Jadi macem-macem lah ya, artinya itu motivasinya macem-macem dan nggak harus ya, artinya tidak harus dijadikan patokan. Saya pikir KST kalau misalnya yang habis S1 lulus itu idealnya langsung lanjut gitu ya, nggak mesti. Jadi silakan saja disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kalau untuk saya sendiri nih teman-teman dan juga Kak Esti, kebetulan saya memang minatnya pengen jadi dosen gitu ya. Saya minatnya pengen jadi dosen dan peneliti, akademisi. Saya tipenya akademisi ya. Jadi ya sudah tahu kan, kalau akademisi masa cuma S1 doang. Kan nggak boleh jadi dosen cuma S1, ya nggak? Syarat jadi dosen di Indonesia apa minimal? S2 kan? Iya. Bahkan kalau di luar negeri itu nggak bisa tuh, cuman sekarang saya pikir cuman Indonesia aja tuh yang boleh dosen S2. Di luar negeri semuanya kalau mau jadi dosen ya harus S3. Nggak boleh S2 di sana. Cuman Indonesia masih boleh lah, Indonesia lah. Kalau Anda di negara-negara luar ya yang sudah maju pendidikannya, ya dunia karir dosen awalnya harus S3, nggak bisa S2. Ya. Nah, saya memang ingin jadi dosen dan kebetulan nih Kak Esti kan saya punya pengalaman pertukaran pelajar di Jepang ya. Saya berpikir kenapa saya nggak lanjutin langsung S2. Saya punya modal, sudah pernah dapat beasiswa pertukaran pelajar di Jepang. Itu kan modal yang bagus ya untuk bisa memoles CV kita kan. Ya kan? Artinya begini, kita sudah punya seperti apa yang saya paparkan tadi, kita sudah punya nilai lebih dibanding dengan yang lain dong, ya kan? Saya dapat beasiswa pertukaran pelajar kan, nggak semua bisa dapat beasiswa pertukaran pelajar kan? Kan sayang kalau saya tidak bisa mengkapitalisasi atau menggarisbawahi kelebihan saya tersebut. Kelebihan bahwa saya pernah dapat beasiswa pertukaran pelajar setahun di Jepang. Dengan cara apa? Dengan cara melamar beasiswa S2. Apalagi saya tahu bahwa Jepang itu sangat menghargai hal-hal atau orang-orang atau pelamar beasiswa yang punya ketertarikan tinggi dengan Jepang. Iya kan?
Nah, pas pertukaran pelajar Jepang pun saya juga belajar bahasa Jepang lagi, punya sertifikatnya dan lain sebagainya, dan saya yakin banget itu akan menjadi nilai tambah ketika saya bersaing dengan applicants lain untuk melamar beasiswa S2 Monbuka Gakusho di Jepang melalui kedutaan besar Jepang ya. Dan alhamdulillah ya lolos ya, alhamdulillah lolos ya. Dan saya yakin juga salah satu faktor lolos itu mereka menilai karena saya punya background pernah menerima beasiswa Jepang itu pasti ada hubungannya, pasti mereka mempertimbangkan hal itu. Nah, saya pikir itu Kak Esti ya, terserah saja apa. Nah, bagaimana misalnya Pak Valesa kalau misalnya habis S1 kita mau kerja dulu, silakan saja, nggak ada masalah. Bagaimana misalnya nih, kalau kita mau jadi asisten dulu, Pak, asisten dosen dulu, Pak, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Jadi disesuaikan saja. Atau begini Pak, kalau misalnya saya lulus S1 langsung mau lamar, tapi kalau misalnya belum keterima, saya juga sembari cari kerja, ya nggak ada masalah. Jadi seiring berjalan, habis lulus S1 teman-teman apply aja beasiswa, kerjaan tetap cari juga di Indonesia, kan begitu. Kerjaan tetap cari di Indonesia, udah keterima kerja pun ya nggak ada masalah. Misalnya gagal, coba lagi beasiswa sampai keterima. Nanti pekerjaan kita gimana Pak? Ya pekerjaan bisa dikompromi. Kalau pekerjaannya dosen, saya pikir bisa cuti ya, atau asisten dosen bisa cuti dulu atau bisa keluar. Misalnya perusahaannya bekerja di perusahaan, ya perusahaannya bisa resign gitu kan. Tergantung nih pilihan ya. Atau bisa nggak perusahaannya itu misalnya kita cuti 2 tahun lah ya, dikasih izin nggak kemudian untuk kembali ke situ lagi. Nah, saya pikir bisa saling bersamaan ya. Kalau memang itu niat dari teman-teman memang betul-betul kuat untuk apply beasiswa. Saya pikir itu Kak Esti ya. Nah, saya lihat di sini ada itu tulisannya Nabila ya, pakai bahasa katakana ya. Kak Nabila ya. Mas. Ohayou gozaimasu. Sastra Jepang ya Kak Nabila ya. Saya bukan internasional sih, Pak. Cuman saya belajar bahasa Jepang, jadi saya suka pakai bahasa Jepang. Oke, baik, baik. Ya. Luar biasa. Ya. Silakan Maaf saya telat, kembalikan ke Pak. bagaimana Kak Nabila? Maaf, maaf telat, Pak. Saya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Iya, terima kasih apa, atas jawabannya untuk pertanyaan KST. Apakah sudah terjawab, Kak? Pertanyaannya. Oke. Kemudian di sini ada Kak Fajri ya. Eh, Memiliki pertanyaan, silahkan Kak, boleh di unmute. Suara saya kedengar nggak ya? Tes, tes. Terdengar jelas, Kak Oke. Fadri. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih Mas Fahresa atas presentasinya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajri Syazidan Albarda. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 6 di Universitas Budi Luhur. Di sini saya mau tanya terkait ini Mas Fahresa. Jadi kayak sekarang kan Kamu kalau masa kita universitas lihat, Budi Luhur? iya Kirain betul. UAI. Jadi mahasiswa Budi Luhur juga. Tahu dari Iya, mana info ini? Tahu dari mana? dari Instagram kampus Budi Luhur. Oh, alah, ini mahasiswa saya Iya. sendiri ini. Walaupun beda fakultas ya. Silakan, Iya silakan. betul. Jadi kan saya tertarik untuk coba study abroad ya. Beberapa juga saya sudah coba masih research sih. Jadi nothing tulus sebenarnya, kayak nyari scholarship sambil kerja dan lain-lain. Mungkin yang sama seperti Pak Valesa bilang sebelumnya, sambil kerja, sambil nyari scholarship. Kalau dapat, ya kita coba ambil. Kalau tidak, ya kita coba next kerjaan kayak gitu ya. Nah, di sini saya mau tanya, kan saya juga masih coba untuk research terkait universitas dan prodinya, karena saya mau coba untuk ngambil yang based on coursework ya, bukan yang research kayak yang tadi disebutin oleh Pak Valesa. Iya. Nah, beberapa saya coba research itu banyak sekali organisasi yang menawarkan untuk konsultasi. Nah, di sini saya mau coba tanya, kan lumayan juga ya kalau dilihat dari harga yang ditawarkan dari pihak organisasi itu. Kira-kira kalau seandainya saya otodidak untuk mencari research sendiri, apakah mungkin kesempatannya memang lebih besar jika kita ngambil bersama dengan organisasi kayak gitu. Cuma apakah kalau seandainya saya eh, sendiri coba untuk research dan coba apply, kesempatannya
masih ada kesempatan untuk coba dapat scholarship yang sama gitu kayak orang lain. Karena kan saya belum pernah coba sama sekali untuk coba-coba apply ya untuk S2 kayak gitu sih Pak Vanessa. Ya, itu aja ya, Yap. Fajri ya. Oke, Fakultas Teknik apa IT, Fajri? Saya IT, IT apa? Sistem informasi, teknik informatika. teknik informatika. Kaprodinya siapa? Yap. Pak Indra. Oh, Pak Indra. Oke. Salam buat Pak Indra ya. Ya, Baik. baik Fajri. Pertanyaan menarik. Yang Fajri maksudkan adalah lembaga konsultan beasiswa ya? Iya, betul. Mungkin Lembaga kalau yang konsultan bisa terkenal beasiswa tuh, yang menawarkan jasa untuk konsultasi beasiswa dan yap, mengenakan charge ya. ya, Berbayar kan mereka, kalau mau itu harus bayar kan, begitu kan? betul. Baik, ya Apakah, itu mm, pilihannya tentu saja kembali ke masing-masing individu. Kalau teman-teman mungkin mampu secara finansial dan nggak masalah duitnya gitu ya, nggak masalah duitnya gitu, mungkin ini nilainya kecil sih, ya is okay, itu akan cukup membantu, saya pikir itu akan cukup membantu ke teman-teman yang memang masih sangat novice ya, masih sangat beginner, yang belum tahu apa-apa dan mungkin juga belum sering, nggak harus sering ikut seminar-seminar beasiswa seperti ini, is okay ya. Tapi kalau teman-teman care mengenai kok charge-nya mahal gitu, biayanya worth it nggak sih gitu kan? Ternyata kalau nggak worth it ya nggak usah gitu ya. Lebih bagus tanya ke senior yang punya pengalaman beasiswa, saya pikir ya. Nah teman-teman, kalau saya sendiri sih eh, mending nggak usah ya, mending riset sendiri. Yang dimaksudkan begini, sebetulnya begini, Fajri ingin S2 di bidang em, apa namanya, IT ya, IT yang by coursework. Nah, saran saya ikutin saja beasiswa yang dari Australia Award ya. Beasiswa Australia Award itu ada targetnya yang tidak harus dia untuk menjadi dosen ya. Kalau Fajri ke depan ingin jadi dosen atau peneliti atau bekerja di sektor lain misalnya. rencana karir saya sendiri sih, saya mau coba untuk jadi pekerja. Jadi saya ngambil S2, mungkin sorry itu saya jadi kayak untuk mengamankan kalau seandainya saya udah tua kan, kalau seandainya jadi dosen tidak ada jenjang umur ya, Ya. Pak Faisal, Oh, kayak jadi gitu. ingin Jadi bekerja kalau di perusahaan ya, perusahaan IT gitu ya. betul, Ya, dan kalau seandainya mau naik karir, saya sudah ada bekal di S2 kayak gitu loh. betul. Nah, ya, memang biasanya nggak banyak sih ya Fajri ya. Saya paham. Setahu saya biasanya ada beberapa skema beasiswa yang dia tidak harus kemudian syaratnya dia akan menjadi dosen. Artinya begini, si pemberi beasiswa itu akan tahu setelah kamu lulus nanti, setelah kamu dapat beasiswa S2 dari negaraku, apa yang akan Anda lakukan untuk negara Anda? Kontribusi Anda apa? Nah, dalam study plan itu kalau ada pertanyaan dalam formulirnya, apa yang akan Anda kontribusikan untuk negara Anda setelah pulang nanti? Biasanya ada tuh pertanyaan seperti itu. Ya. Dalam formulir itu, dalam formulir-formulir beasiswa yang saya tahu, karena saya pun juga pernah ditanya oleh pertanyaan itu dalam formulir beasiswa. Biasanya beasiswa pembangunan ya, kayak Australian Award ya, Chevening Award ya, Stonet Belanda ya. Nah, silakan saja untuk mengolah bahasanya, kalimatnya, bahwa setelah saya pulang saya akan berkontribusi, misalnya kalau dalam konteks IT ya, Fajri ya, saya akan berkontribusi untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dengan lebih baik lagi. Itu bahasa umumnya. Kalau bahasa khususnya silakan sesuaikan dengan tema tugas akhirnya Fajri. Dibuat aja lebih khusus lagi, misalnya Fajri konsentrasi di teknik informatika atau sistem informasi, apa nih tema skripsinya apa, lebih khususkan lagi, misalnya tentang cloud ya, ingin lebih membangun sistem cloud yang lebih berkualitas, lebih aman di Indonesia, misalnya seperti itu gambarannya. Saya bukan orang IT ya, tapi setidaknya yang ditunjukkan dalam formulirnya ketika ada pertanyaan itu, tunjukkan bahwa teman-teman
akan berkontribusi untuk Indonesia, untuk pembangunan Indonesia, untuk institusi Anda nanti berkarir gitu ya. Kalau kalian akan berkarir di NGO ya, di lembaga swadaya masyarakat ya silakan. Kira-kira apa nanti kontribusi Anda? Kalau Anda ingin bekerja sebagai PNS, apa kontribusinya? Kalau Anda ingin bekerja sebagai di sektor swasta, apa kontribusi Anda? Nggak harus detail-detail banget Anda akan bekerja di mana, tapi setidaknya setelah Anda pulang, Anda akan menggeluti ini. Bombastis dikit nggak ada masalah. Jadi apa ya? Bluffing dikit nggak ada masalah. Jadi ya pura-puranya nih kalian nih setelah lulus tuh akan menjadi orang yang hebat dan bisa menerapkan kontribusi Anda. Ya, nggak usah dulu ditulis Anda akan bekerja di sektor mana, perusahaan mana, nggak usah. Saya pikir itu, Fajri. Siap, terima kasih Pak Fareza. Berarti rekomennya better skripsinya linear dengan apa yang akan diambil di tesis nantinya kayak gitu ya. Kembali lagi, apakah Fajri akan mengambil by coursework atau tesis? Karena kalau teman-teman, kalau iya. Fajri ngambil di Jepang itu S2-nya masih pakai tesis. Tapi tesisnya sederhana, Fajri nggak kayak skripsi di Indonesia. Bahkan lebih sederhana daripada skripsi S1 di Indonesia. Nggak setebal skripsi S1 Tapi di Indonesia ya. saya yakin FTI kan sudah ada beberapa alternatif tugas akhir ya sama Pak Dekan Denny ya. Selain skripsi kan ada ya kayak project ya atau buat project apa. Saya pikir silakan saja. Dan nggak mesti di study plan yang Anda sebutkan nanti Anda harus sesuai dengan skripsi atau tugas akhir Anda apa. Yang penting ketertarikan Anda apa sih selama di S1 dan setelah Anda lulus, Anda mau belajar apa? Kan begini, sambungannya begini, ketertarikan Anda di S1 tentang apa sih? Terus mengapa kok Anda pengen belajar S2 di situ gitu loh. Kan harus ada benang merahnya tuh. Ternyata kampus yang Anda tuju ini memang punya ciri khas dan program studi yang bagus di bidang yang Anda tertarik. Masih sejalan kan dengan S1 Anda kalau Anda IT ya. Oh, program studi yang saya pengen belajar ini di kampus ini dia punya program IT yang bagus nih gitu kan, ada benang merahnya. Terus setelah itu apa yang mau Anda pelajari? Anda sebutkan dong, Anda tertariknya apa di S1. Anda sebutin aja, saya tertarik di bidang ini dan saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih dengan belajar di prodi ini, di kampus ini tentang ini loh, gitu loh. Harapannya setelah selesai, saya mau ngelakuin ini loh, yang masih sesuai dengan apa yang dipelajari di kampus itu. Kan ada benang merah tuh. Ya kan? Ya nggak, Fajri? Iya betul, Sip. Mas. Paham. Oke. Terima kasih Pak Fareza sudah Ya, sama-sama. sama mau tanya panitia, kira-kira ntar recordingnya ada dikirim nggak ya? Iya, nanti ada dan kita akan kirim bersama sertifikat nantinya. Oke. Baik. Boleh Kak Terima Nadifa, kasih. saya juga minta dong nanti link recording Zoom-nya ya. Atau kalau misalnya ada di YouTube, saya boleh diminta untuk link YouTube-nya. Siap Pak, nanti kami Ya. kirim. Terima kasih. Kalau gitu saya izin Pak Fareza karena ada acara selanjutnya. Teman-teman terima kasih banyak. Oke, sukses Fajri ya. Mudah-mudahan Ya, sukses mari. berhasil ya S2-nya nanti. Siap. Sip. Amin. Terima kasih. Baik, kami masih buka ya seksi Q&A bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Silahkan. Ini bisa tentang ini ya Pak, mungkin kehidupan ketika S2 gitu ya, menjalani masters. Mungkin kan ada yang mau apply beasiswa tapi masih takut nih bagaimana nanti di sana gitu, masih ragu-ragu gitu bagaimana nanti apa ya, beda kan mungkin dengan Indonesia gitu ya. Mungkin santai atau gimana gitu. Ini bisa ya Pak ya, lebih ke arah situ. Iya, tentang pengalaman hidup di negara lain ya. Iya, menarik ya. Saya pikir untuk pemuda-pemuda seperti teman-teman ya, artinya nggak ada halangan ya, nggak ada kerasa takut ya. Saya pikir ya, kalaupun ada yang mungkin takut, mungkin sedikit ya. Fakta bahwa ada perbedaan style tradisi, iya, ya. Bagaimana kemudian tradisi musim juga kan, iklim yang berbeda, ada yang 4 iklimnya juga kan, musim dingin, musim panas gitu ya, harus apa. Terus kemudian juga perbedaan budaya, perbedaan kultur, apalagi kalau yang misalnya yang muslim ya, yang muslim kan juga
Ada beberapa makanan yang tentu saja kalau harus halal food yang dicari, makanan halal ini. Nah, kunci saran saya adalah sebelum kita datang ya, kalau misalnya kita sudah keterima beasiswa, sebelum kita berangkat, kita kontak dulu Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana. Pasti setiap negara yang mau kita tuju, mereka pasti sebagian besar ya, setahu saya mereka pasti punya Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh banyak banget ya. Mau di mana aja, mau di Rusia juga ada kok persatuan pelajarnya. Mau di mana deh, sebutin yang kecil, Taiwan, Korea ada. Di Arab Saudi ada persatuan pelajar. Yang di India ada PPI India, PPI Jepang, PPI Inggris, PPI Australia ada. Jadi hubungi mereka, minta bantuan mereka untuk cari misalnya apartemen tempat kita tinggal gitu kan. Kita kenalan dengan mereka, begitu datang kita juga minta tolong dijemput. Nah dari situ nanti semuanya pintunya akan terbuka. Gimana cari shopping center, gimana mau belanja, gimana cari beli sepeda, alat transportasi. Kalau misalnya di negara itu lebih umum mobil ya, beli mobil bekas kayak di Australia. Saya lebih karena di Australia kan transportasi umumnya sebetulnya nggak bagus ya. Jadi orang-orang di sana pakai mobil sendiri ya. Beli mobil second malah sebetulnya jauh lebih murah dan lebih efisien di sana. Jadi semua itu akan didapat kalau kita berinteraksi dengan teman-teman senior di sana yang lebih senior. Nah saran saya kalau begitu dapat beasiswa, kontak dulu kontak person yang ada di komunitas pelajar Indonesia yang ada di sana, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana. Kira-kira itu Nadifa. Silahkan teman-teman. Boleh. Nabila Sang mau open mic tuh, katanya mau ngomong tuh. Oh, ya Pak. Ya, izin bertanya Pak Vanessa. Jadi sebenarnya saya lebih bertanya ke arah research topik ya, karena jujur saya sekarang sedang bekerja. Cuman sebelum bekerja ini saya sempat mencari pekerjaan yang linier dengan HI gitu. Jadi namun ketika saya searching job seeking ya untuk HI itu rata-rata perlu S2 gitu untuk HI-nya. Iya. Tapi saya belum mau S2. Saya mau mencari pengalaman dulu gitu. Nah, tapi apa nanti terlalu terlambat gitu? Saya sudah asik kerja, jadi saya lupa ilmu HI saya gitu. Sebenarnya saya bertanya mohon motivasi gitu untuk research HI apa nih yang maksudnya atau research ayo mulai research HI gitu. Saya perlu motivasi aja sih Pak terkait itu. Itu aja. Oke, baik, makasih banyak Kak Nabila Sang. Iya. Pertanyaan menarik nih ya. Baik, ini ada relevansinya nih dengan pertanyaan Kak Esti tadi ya. Nggak semua teman-teman yang mau S2 itu tentu saja yang mau karirnya akan jadi dosen, nggak semua ya. Bahkan ada juga yang teman-teman yang profesional yang memang pengen berkarir di perusahaan ya. Jadi nggak ada masalah. Sebetulnya study plan teman-teman apakah perlu dikaitkan dengan S1-nya? Nggak perlu juga. Bahkan bisa mungkin dikaitkan dengan bidang kerjaan yang teman-teman dalami sekarang ini. Kalau misalnya teman-teman kerja di NGO di bidang lingkungan misalnya ya, NGO di bidang lingkungan, kenapa tidak study plan S2 Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang persoalan lingkungan yang tengah Anda hadapi, tengah Anda geluti ya, sebagai bagian dari pekerjaan Anda. Gak mesti semuanya harus dikaitkan dengan riset ketika S1 dulu. Nah, saya pikir itu ya yang juga bisa menjadi motivasi. Nah, saya pikir tergantung juga perusahaannya ya. Apakah tipe perusahaan teman-teman yang saat ini sedang bekerja di dalamnya itu membolehkan untuk ambil cuti beasiswa? Karena nggak setiap perusahaan boleh loh ya. Karena nggak setiap perusahaan tuh butuh karyawannya S2. Ngapain sih kamu S2 segala? Justru kalau ada beberapa yang cuti S2 2 tahun ya, 1,5 tahun itu akan justru merugikan perusahaannya kan. Karena bisa jadi perusahaan itu tidak mengapresiasi dosen yang S2,
barangkali mereka hanya butuh S1 yang memang gajinya nggak mau naik gitu loh. Kalau mereka ada karyawannya minta cuti, bagi mereka, bagi perusahaan itu kan sebuah apa? Sebuah kerugian kan? Rugi dong gitu. Ngapain ngasih cuti ini gitu ya. Kecuali ada beberapa perusahaan ya sudah, misalnya Anda mau cuti 2 tahun silakan tapi nggak digaji ya. Dan kalau mau balik lagi silakan tapi mungkin gajinya sama. Nggak ada kenaikan. Jadi berubah ke apa namanya, lagi-lagi ke mau kemana Anda ya. Kalau misalnya Anda ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, ya jangan takut untuk resign. Yakinlah bahwa setelah Anda resign dan dapat beasiswa, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan S2 Anda. Kan begitu. Ya minim-minim sih ya, minim-minim kalau nggak dapat perusahaan lagi yang lebih baik, Anda bisa dapat dosen kok. Dosen kan bisa ngajar. Kan syaratnya S2 dosen tuh kan di Masjid Indonesia. Nah, jadi saya pikir seperti itu ya. Apa namanya, dilihat-lihat kondisinya, arahnya mau kemana. Kalau memang teman-teman ingin memperbaiki karir dan saat ini perusahaan di mana Anda bekerja itu tidak mendukung karir Anda untuk S2, ya pilihan ada pada Anda. Jangan keluar dulu, tetapi pastikan Anda sudah lolos beasiswa kalau mau keluar. Ya, jangan kemudian overthinking, wah pasti nanti saya akan dapat lolos beasiswa, terus kemudian Anda resign dulu. Padahal beasiswa masih dalam proses seleksi. Jangan. Pastikan dulu bahwa Anda lolos betul-betul beasiswanya sampai yakin betul suratnya, pernyataan lolos itu ada. Baru kalau Anda memutuskan mau resign, ya silahkan resign ya. Dan percayalah, yakinlah ya sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pasti akan ada pekerjaan gitu. Nggak mungkin nggak ada pekerjaan gitu kan setelah lulus ya. Pasti deh dapat. Apalagi sudah S2, minimal kan bisa ngelamar-ngelamar dosen. Kan begitu. Ya. Kalau begitu Pak, izin, misalkan apakah Bapak menyarankan kita misalkan ambil S2-nya itu sangat berbeda dengan S1 kita gitu? Atau Nggak mesti sama. Nggak nggak mesti mesti sama ya? Masih tetap bisa ada peluang dapat beasiswa kalau begitu Pak? Bisa. Kenapa tidak? Jangan salah. Beasiswa S2 tidak ada syaratnya harus linier. Nggak ada itu syaratnya harus linier. Anda yang HI mau ngelamar public policy bisa, mau ngelamar di environment, lingkungan bisa, mau ngelamar di culture, budaya bisa. Tergantung dari minat Anda, dan barangkali Anda setelah kerja kan ada perspektif Anda yang berbeda nih. Ternyata Anda lebih Betul, Pak. lebih tune in, ada pengalaman di bidang lain yang nggak mesti HI, di kerjaan Anda yang lebih tertarik, membuat Anda lebih tertarik. Kenapa nggak? Why not? Gitu kan. Baik. Terima kasih Pak Valesa atas Sama-sama Kak Nabila jawabannya. Sam. Mantap. Mantap jiwa. Baik, mungkin ada lagi. Terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Kami buka lagi ya sesi pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Silahkan Kak Naura. Apakah kedengaran? Oke. Selamat pagi Pak Fahlesa. Saya mau tanya, Selamat pagi. kalau misalnya saya udah keterima untuk S2 tapi belum dapat beasiswanya, kira-kira ada nggak ya organization yang bisa kasih scholarship? Maksudnya yang enggak spesifik dari university-nya gitu. Kayak Oke. dari party tapi ya untuk scholarship yang udah keterima. Makasih Pak. Gimana, bisa diulang? Maaf, Naura, bisa diulang? Jadi misalnya saya kan udah keterima S2 gitu Oh, di dalam negeri ya? di luar negeri. Oh, sekarang udah keterima di luar negeri? Tapi maksudnya belum masuk. Tapi Oh, belum masuk. Tapi udah sudah dapet. dapat beasiswa? Belum. Nah, jadi saya udah keterima. Nah, tapi
nggak dapat beasiswa yang dari schoolnya langsung. Oke, ya. Nah, saya tanya ada nggak organization yang bisa kasih gitu? Kan banyak kan? Tadi beasiswa skema-skema yang saya sebutkan tadi kan sebetulnya kan juga juga banyak ya. Jadi Naura, maaf saya panggil Mas atau Mbak ini. Kak Naura. Hmm. Kak juga nggak apa-apa. Kak Naura ya. Kak Iya. Naura, tadi kan sudah saya sampaikan di PowerPoint ya, bahwa untuk bisa dapat beasiswa di skema-skema beasiswa tadi tuh Fulbright, Monbuka Gakusho Jepang atau Australian Award itu dibutuhkan letter of acceptance. Nah, bahkan dengan Kak Naura ini sudah lolos di universitas, sudah diterima, bukankah itu menjadi sebuah nilai tambah? Iya kan? Nilai tambah kan? Artinya di mana teman-teman yang lain tuh belum punya letter of acceptance, Kak Naura sudah punya letter of acceptance di situ. Iya nggak? Betul atau enggak? Betul. Nah, tinggal kemudian jangan sampai letter of acceptance itu expired, sebelum expired buruan selamar ke skema-skema beasiswa LPDP kalau Indonesia ya. Kalau Jepang Monbuka Gakusho ya. Atau di negara itu ya. Kalau di negara itu, di negaranya mana boleh tahu? Di Sweden. Oh, di Sweden. Kalau di Sweden berarti yang umum negaranya boleh mana? Lamar aja LPDP saran saya. Karena LPDP nggak mensyaratkan harus satu negara, ya. Oke. Berarti LPDP yang mungkin. Ya, silakan. LPDP boleh untuk umum sih setahu saya, nggak harus dosen, atau peneliti. Oke. Tapi setidaknya Kak Naura sudah punya nilai plus bahwa Kak Naura sudah diterima di kampus tersebut. Itu adalah nilai plus, ya. Dan LOE itu syarat penting bagi Kak Naura untuk apply LPDP, ya, letter of acceptance tadi itu. Semoga sukses ya. Saran saya coba buka situs atau website LPDP dan pelajari bagaimana caranya untuk apply beasiswa di situ. Oke, makasih Pak. Ya, Permisi. makasih sama-sama. Apakah sudah terjawab, Kak Naura? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Saya buka untuk satu pertanyaan lagi ya. Silahkan. Eh, Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya lagi, Pak. Silakan, Eh, Kak Nadifa. Tadi saya kan menyimak Bapak ya, kata Bapak lebih penting tuh kita meneliti dulu, membimbing gitu ya, Pak. Tapi kan banyak juga di antara kita yang sudah terlebih dahulu mencari jurusan dan universitas gitu. Eh, nah, eh, saya mau tanya Pak, lebih penting tingkat apa ya, eh, ranking jurusan atau universitasnya gitu Pak, di secara global gitu. Kan ada yang jurusannya itu tingkat rankingnya itu tinggi, cuman universitasnya itu nggak terlalu tinggi Pak. Sementara untuk universitas ada juga yang universitasnya tingkatnya tinggi, tapi untuk jurusan tersebut nggak terlalu tinggi gitu Pak. Untuk ini yang mana gitu pilihannya yang lebih baik? Ya, Menurut Bapak? Kak Nadifa, that's an interesting question also ya. Pertanyaan menarik juga. Saran saya tergantung jenjang mana yang Anda pilih. Kalau Anda memilih jenjang S2, saya sarankan cari yang universitasnya mentereng, lebih mentereng. Ya.
Kalau Anda sudah dalam tahap S3, S3 tuh udah spesialisasi tuh, ya, keilmuan tuh. Nah, kalau sudah S3 spesialisasi ya pilih di prodi. Bagaimana prodi yang paling sesuai dengan minat teman-teman? Cari dosen yang paling sesuai dengan minat teman-teman. Nggak peduli dosennya itu ada di universitas mana, universitas yang bagus banget atau bagus atau setengah bagus, kejar dia. Karena bagaimanapun kalau sudah pada level S3, si mahasiswa doktor tersebut, mahasiswa PhD tersebut harus ngesing dengan dosennya, ngesing dengan pembimbingnya, ya, dalam penulisan S3. Ngesing itu lebih penting daripada prodi, daripada popularitas prodi, daripada popularitas kampus, ya. Nah, kalau misalnya S2 sementara pengen S2-nya bukan terus lanjut untuk S3, saran saya sih cari yang lebih prestisius. Kalau itu bisa, ya. Baik, Kira-kira Pak. seperti itu. Karena Diva mau beasiswa kemana nih ke depan? Kira-kira gambarannya. Ya, ke depannya sih saya rencananya ingin ke Malaysia sih, Pak. Oke, Cuman, UKM ya, di situ bagus. Ada bagus-bagus Malaysia. Jadi Indonesia juga sudah banyak ke Malaysia, ya. Murah harganya, dan sebetulnya kalau nggak pakai dengan beasiswa, sebetulnya daripada ke Indonesia, saran saya ke Malaysia aja, Kak Nadifa. Karena biayanya nggak beda jauh dengan biaya SPP Indonesia. Terus biaya hidupnya juga murah, lebih murah, bahkan sedikit lebih murah daripada Jakarta malah. wah, Mm-mm. iya Pak, itu sih mungkin salah satu dari apa yang saya sudah searching. Cuman saya belum explore yang lain sih Pak. Mungkin ke depannya akan saya lebih ini lagi lihat-lihat. Sip, Ya baik, mudah-mudahan sukses ya Kak Nadifa. terima kasih. Kak Esti juga semangat. Mau kemana Kak Esti? Kalau Kak Esti ada gambaran mau kemana? Eh, rencananya sih Taiwan Pak, tapi masih nyari yang Universitas di Taiwan yang expert di HI itu apa? Oke, Karena oke. saya insya Allah mau linear HI lagi Pak. Oke, mau jadi dosen nih sepertinya nih. Ada satu dosen HI Al Azhar yang sedang di sana. Saya lupa nampak siapa namanya. Pak Lutfi Pak bukan Pak? Lutfi, Pak Lutfi ya, iya, betul. Nah, berarti terinspirasi Pak Lutfi nih ya, Kak Esti ya. Iya Pak. Berarti tanya aja langsung sama Pak Lutfi ya, Kak Esti ya. Saya yakin Pak Lutfi bisa lebih memberikan banyak insight ya. Beasiswa Taiwan. Taiwan juga saya pikir banyak tuh sekarang sedang menarik mahasiswa internasional ya. Mereka punya skema beasiswa juga yang bagus juga. Saya pikir bisa tanya-tanya Pak Lutfi lah ya. Malah mereka pemerintah Taiwan tuh justru yang ke kampus-kampus Pak untuk sosialisasi beasiswa mereka seperti itu. Sip, good, bagus. Tapi saya nggak tahu ya, apakah harus nggak, saya yakin nggak harus ada syarat kemampuan bahasa Mandarin ya, nggak perlu juga sih. Hmm. Sip, sukses, mudah-mudahan terkabul ya. Mumpung bulan Ramadan nih Kak Esti. Terima kasih Pak Doakan Fauzan. di sini ya yang punya cita-cita untuk berkuliah di luar dengan beasiswa, ya semoga terkabulkan dan dimudahkan gitu ya Amin, jalannya. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Valesa atas penyampaian materinya dan jawaban-jawaban atas pertanyaan kami. Kita ini dulu ya Pak untuk selanjutnya masuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Ya, Untuk hostnya boleh dibantu pandu. Oke, kalau suara saya masuk ya. Masuk. Oke, mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Nah, untuk sesi dokumentasi ini. Boleh kakak-kakak yang belum open cam, kita open cam dulu ya untuk sesi foto bersama yang lebih baik lagi. Oke, sepertinya langsung aja ya Kak. Nanti Pak di foto aja ya. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah. Ya, makasih banyak Kak Gofur. Untuk penutupannya
Pak Lesa, apakah ada closing statement mungkin barangkali? Tidak ada kan Adifa, yang penting semangat dari saya, semangat dan jangan putus asa untuk berburu beasiswa. Kalau gagal sekali, yang kedua insya Allah berhasil. Yang kedua gagal, yang ketiga insya Allah berhasil. Yakin itu. Saya pikir itu aja Kak Adifa. Baik Pak. Eh, em, saya ingin mengutip Pak dari Bapak B.J. Habibie. Beliau pernah berkata ya, keberhasilan itu bukan milik mereka yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi teman-teman di sini ya kita berusaha gitu ya, ya nanti masalah hasilnya itu akan datang gitu ya, dan insya Allah sukses gitu ya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa mendatangkan banyak ilmu bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memotivasi kita mahasiswa Indonesia gitu ya untuk terus melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya, untuk uh, research juga gitu ya. Ini itu saja kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Sukses selalu ya Kak Nadifa, makasih Terima Kak kasih, Esti, Kak Pak. Nabila, teman-teman Terima semuanya, Kak kasih, Naura. Pak. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.